Hari ini kita lanjut bersama Chef Juna. Terima kasih udah mampir lagi. Thank you. Kemarin ceritanya seru banget. Semua orang minta part 2. Aduh. Astaga, bener-bener. Karena itu mungkin sisi yang jarang orang tahu juga kali ya. Iya, nggak banyak yang. Sampai di tempat sampah ngambilin rokok apa segala macem. Tapi Chef Juna bersyukur lah ya dengan semua pengalaman itu kan ngebentuk dirinya sekarang gak sih? Betul, sangat bersyukur. Dari situ kita kan banyak belajar ya. Iya. Not taking everything for granted gitu. Betul, karena suatu hari itu semua bisa dibalikin lagi gak? Betul, betul sekali. Itu betul sekali. Kita selalu sadar kok. Apa yang kita punya sekarang itu belum tentu kita akan terus punya sampai nanti. Gitu. Kadang-kadang ada gak sih karena di hospitality business ngelihat orang kayak belagu gitu, pernah gak di restoran kayak lu? Banyak. Yang paling nyebelin tuh yang kayak gimana tuh? Siapa tuh? Paling nyebelin itu jadi mereka sebenarnya pengen attention. Oh, pengen perhatian. Mereka pengen dianggap spesial. Oke. Ya contoh ini waktu yang past restoran aja ya, kejadian nyata. Jadi di Jack Rabbit nih 2010. Jack Rabbit, oke. Kuningan. Kita kan sebagai chef sibuk ya di dapur. Tapi memang sekali-sekali kan kita harus mau gak mau untuk saya yang agak susah ngomong atau yang agak introvert gitu. Tapi mau gak mau harus. Bagian dari chef adalah samperin customer kalau ada waktu. Bagaimana makanannya hari ini semua. Ada masukan, ada komplain gitu. Itu harus tuh. Iya. Malam itu kita sibuk banget gitu. Saya belum sempat nih keluar gitu. Baru keluar sebentar ke 2 meja gitu ya. Terus masuk lagi gitu ya. Karena kan tiket terus jalan. Iya. Mungkin si ibu ini pengen diperhatikan. Oh ibu, oke, ibu. Sekeluarga. Sama suaminya sama anaknya 2 apa 3 gitu. Udah nih, panggil chefnya, saya mau ngomong. Waduh, datang nih pelayan, chef ada yang mau disamperin, kayaknya komplain. Waduh, oke. Ya udah bentar ya, saya bilang. Beresin tiket dulu beberapa, saya tangan kanan bisa take over. Iya. Udah saya samperin, selamat malam ibu, pak, semua ada yang bisa saya bantu, katanya ada komplain. Something yang tidak benar, saya bilangnya tidak benar. Oh iya ini saya mau komplain hidangan saya lihat hidangannya, itu mas steak dengan fries ya, friesnya udah tinggal 2 batang, steaknya udah habis, udah gitu dia, saya mau komplain ini. Iya tadi ibu order apa gitu. Saya bilang. Saya sebenarnya udah tahu dia order apa. Karena dari komponen yang tersisa paling dengan piring yang kita sajikan paling ada 1 atau 2 hidangan yang pakai itu dengan french fries gitu ya. Okay. Terus, Pak, tadi aku order apa sih gitu. Nah mati saya, lu order apa aja gak tahu. Terus mau komplain gitu. Terus ya udah dengerin deh komplainnya apa. Iya tadi komplain ini kentangnya agak kurang crunchy gitu. Tinggal 2 dong kentangnya. Dan itu piringnya udah bersih. Kentangnya tinggal 2 dong. Dan anaknya juga order yang sama. Ludes abis. Iya. Kita kan ini 1 meja ya. Kita goreng kentang bareng dong. Gak mungkin kentang si ibunya duluan. Terus anaknya belakangan karena 1 meja kan. Iya. Ya udahlah. Kita kalau udah kayak gitu terus bersalah. Kita nggak bisa argue. Oke. Ya. But we know we're right gitu. Cuman nggak bisa ya. Cuma ya udah. Oke bu, dengan berharap ya. Bisa kita redo di order, mau kita bikin yang baru lagi. Wih baik banget. Boncos juga ini steak ini steak nih gitu. Ya untungnya dia enggak. Oke enggak, tapi lain kali tolong ya. Oh iya chef, ayo dong foto dong katanya. Iya. Jatuh-jatuhnya tuh sebenarnya itu banyak. Sometimes they really not about the food gitu loh. Itu kadang-kadang membuat kita sedih dan senang. Dan sedih, kadang-kadang sedih lah. Oke. Tapi ini poin yang menarik nih. Kapan you know you get the name? Awal Rabbit tuh. Awal Jack Rabbit sebenarnya sudah mulai. Udah mulai kedengeran nama Chef Juna. Karena pada saat itu ada 2 sisi nih. Jadi si orang di dunia F&B pada saat itu kan nggak sebanyak kayak sekarang ya restoran. Ini kita ngomong 2010 akhir.
Itu kadang-kadang ada F&B night di Kemang gitu loh. Jadi orang-orang yang di industri F&B kayak anak kitchen, anak service, kalau ke bar itu mungkin I don't know 50% off or something like that. Jadi my crew nih Jack Rabbit udah terkenal. Disiplin banget. Wow. Chefnya sadis, gini-gini. Oh, iya? Tapi kita juga terkenal me and my two sous chef ini mendidik. Oke. Jadi dari 2010 itu Jack Rabbit bikin semuanya in the house. Nggak ada beli barang jadi. Oke. Kita punya burger 2 macam, bikin 2 burger bun yang berbeda. Wow. Kita semua bikin sendiri. Es krim bikin sendiri. Semua 2010 loh ya kita ngomong. Oke. Coklat pralin yang bentuknya kayak kelinci. Pokoknya bikin sendiri. Wow. Semuanya kita bikin sendiri. Ya apalagi stok dan lain sebagainya itu pasti lah. Jadi di situ lumayan ada terdengar namanya di situ. Jack Rabbit datang, kru Jack Rabbit datang gitu. Kru Jack Rabbit datang maksudnya apa? Datang kalau di F&B night. Krunya disiplin nih, kompak banget gitu. Jadi kita punya nama in a good way di situ. Kok bisa di antara semua restoran lain Jack Rabbit punya nama itu? Maksudnya apa? Emang didikan yang di US dibawa sama chef atau Didikan gimana? yang US saya bawa. Dan pada saat itu Jack Rabbit kan open kitchen besar. You can see when I really Oke. ya kelihatan. Oh iya, Ya. jadi orang lagi makan, Chef Juna lagi ngomelin orang bisa lihat? Ya mungkin nggak kedengeran tapi kelihatan gitu. Oke, terus. Terus juga mungkin ini kru saya yang bawa ini mungkin dengan ketemu krunya yang di tempat kerja sebelumnya tuh cerita, chef gue yang baru nih gila nih galak nih, gini. Tapi I show them what is a teamwork dan responsibility. Sebagai contoh, pada saat itu ya masih muda. I'll be the first one in the kitchen and I'll be the last one in the kitchen. Bahkan kitchen itu saya yang kunci dan saya yang gembok dari luar, pintu belakang kitchen. Jadi mereka masuk jam 9, saya harus sudah ada di situ sebelum jam 9. Lead by example lah ya. Yes. Okay. Jadi di situ. Benar-benar di situ. Saya teach them dan pacu mereka untuk lebih baik lagi gitu loh. Dalam masalah kupas udang. Berapa lama? Padahal 6 kilo. 3 jam aja ini. Pulang aja kalau 3 jam saya bilang gitu. Bertiga padahal. Nih ngupas kayak gini saya ajarin. Saya ngerjain 2, mereka satu-satu. Wow. Tadinya saya ngerjain saya ngerjain 1, mereka ngerjain nggak tahu berapa deh. Lama lah pokoknya. Ya saya ngerjain 2, mereka akhirnya bisa jadi ngerjain satu-satu. Tadinya kalau saya ngerjain 4 mungkin mereka baru beres 1 gitu loh. Wow. Jadi dari situ. Terus nanti mereka udah dapat nih hangnya gitu caranya. Nanti berapa lama? 2 jam. Ya pulang aja juga kalau masih 2 jam. 1,5 saya bilang. Oke chef siap gitu. Wow. Jadi saya push terus. Tapi ada nggak yang sakit hati karena dikerasin gitu? Ada pernah kejadian, tapi akhirnya dia minta maaf. Oh, apa dia ngambek? Dia nggak mau apa pulang atau? Pulang. Wow. Pulang. Gimana tuh ceritanya tuh? Oke, saya lanjutin satu lagi ya. Kenapa boleh. kita dapat fame? Yeah. Itu satu karena reputasi Soul Crew di dunia kitchen. Soul Crew. Satu lagi pada saat itu my partner / owner di Jack Rabbit itu bagus. Jadi mereka benar-benar marketing the restaurant. Jadi even sebelum MasterChef Indonesia, saya sudah kadang-kadang ada di majalah Tatler Indonesia, di majalah Prestige yang gitu-gitu untuk sebuah restoran dengan chefnya. Jadi udah ada deh. Maka dari itu pada saat RCTI dan Fremantle ya saat itu mau membuat MasterChef Indonesia, I'm the first one yang mereka hubungin. Oh iya? Yes. Ternyata juri pertama yang dikontak? Juri pertama. I don't know kalau mereka ada kontak yang lain, tapi I'm the first one dan secara nyata the first one yang nggak pakai, maaf ya, bukan gimana, nggak pakai audisi. Oh. Jadi cuma di test cam aja. Oh, sebenarnya juri lain ada yang di audisi? Oh, saya nggak audisi juri yang lain. Wow, baru tahu. Bukan saya audisi, salah. Bantuin seleksi. Di pairing yang mana di screen cocok dengan dengan saya. Karena anchornya Chef Juna, anchornya. Mungkin saat itu belum ya, tapi setidaknya mereka I want you. Ya. Gitu loh. Saya pertama di test cam ternyata masih bisa ngomong nih orang, nggak banget mungkin ya. Terus
Itu mereka udah set, lalu beberapa kali bolak-balik RCTI ini. Iya. Ada 12 kali kali. Jadi nanti dipasangin dengan chef A, B, C, kapannya balik lagi dipasangin dengan chef B, C, D gitu. Oke. Jadi seperti itu. Akhirnya dan memang lu udah lumayan kenal klubnya dengan Chef Index. Oke. Nah, jadi habis saya Chef Index, baru kita yang ketiga nih yang susah nih, yang cewek ternyata lebih susah. Nyari chef perempuan. Okay. Bahkan pernah ada format mau ada host. Jadi ada hostnya, terus chefnya 3. Ya ada lah hostnya cewek, chefnya 3 laki. Nanti hostnya cewek, chefnya tetap 2 laki, 1 cewek. Berkali-kali kita bolak-balik. Oke, jadi from the start, from the inception, Chef Juna tuh ada di MasterChef. Terutama dengan diskusi, nanti ada host aja nggak, ada ini aja nggak, gitu ya? Udah ada dari awal. Mereka yang decide. Kita belum ini cuman. Nggak diajak diskusi tapi? Enggak. Oh, belum, I see. Belum. Oke. Saat itu belum. Kita masih talent lah. Ya masih nurut aja lah nurut gitu. Aja. Jadi dari situ. Ketemu yang chef perempuan akhirnya gimana? Itu melalui jaringan atau? Itu tetap mereka yang cari. Mereka yang cari. Itu pokoknya kita me and Chef Index benar-benar belum punya suara lah. Kita juga baru nih apa sih Season gitu. 1. Ya apa sih ini gitu. Apalagi my kiblat ya. Pada saat itu kiblat Amerika tuh Hell's Kitchen. Wow, Gordon Ramsay. Ya, kalau MasterChef itu di Amerika juga ada, tapi kan yang terkenal itu adalah MasterChef Australia, apalagi di Indonesia karena mungkin deket dan sebagainya. Jadi orang Indonesia kalau untuk MasterChef awalnya lebih mengenal MasterChef Australia, which saya buta pada saat itu, I don't know anything. Tapi kan untuk Jack Rabbit masih jalan pada saat MasterChef pertama. Abis itu ditawarin MasterChef. Ya, How itu do you di balance? 2011. Balance-nya gimana jadinya tuh? Babak belur sih. Iya? Babak belur. Benar-benar babak belur. Akhirnya you have to decide which one gitu? Enggak, tetap dapat dua-duanya dan minta izin juga ke owner. Owner merasa jadi gini loh. Saya punya prinsip atau teori ya. Jika kita menginginkan sesuatu dari orang yang berwenang atau atasan, gitu ya, kita nggak bisa cuma minta. Kita mesti memberikan jalan keluar. Jangan minta dari mereka terus kita nyuruh mereka mikir. Kalau saya gitu. Oke. Jadi misalnya saya bilang, ini dipanggil MasterChef Indonesia nih, kira-kira setuju apa enggak? Memang sih akan berat bagi tugas dengan di kitchen. Oke, jadi what I would do, jadi saya kasih solusi. I see. Saya syuting 4 hari nih misalnya atau 5 hari seminggu saya bilang. Begitu kalau syuting siang, saya akan kesini dulu. Kalau syutingnya dari pagi selesai malam, nggak terlalu malam Jack Rabbit masih buka, saya akan tetap kesini. Meskipun itu jam 12 malam saya bilang. Ya. That's what I did. Oh, dan mereka setuju? Mereka setuju. Dan pada saat tidak syuting, saya akan selalu di sini. With no day off. Jadi saya nggak punya day off tuh selama itu. Gila. Gitu. Jadi beneran begitu. Gitu. Tapi in the end kalau MasterChef itu ngasih brand equity ke Chef Juna juga kan, nama Jack Rabbit juga bisa ikut gede juga dong sebenarnya kan. Betul. Itu kan di pikiran mereka kan juga pasti ada itu juga lah ya. Betul. Seharusnya ya. Betul. Nah tapi sebagai orang yang lama di kitchen, showbiz is another thing dong. Iya kan? Aduh. Ya. Gimana lama di kitchen dididiknya kayak gitu, tiba-tiba harus dibedakin, ada lampu. Itu gimana adaptasinya? Ya agak susah sih. Bahkan kadang-kadang si tukang makeup itu ya. Si tukang makeup. Iya. Makeupnya. Iya, makeupnya mau mulai kalau mulai oke lah ya, bedakin, ngerti, akhirnya dikasih ngerti supaya tidak keringat. Enggak makeup chef, touch up katanya. Oke, fine. Dulu nggak mau berarti? Nggak mau. Oh, gila, nggak mau. Itu bahkan season 1, season 2 itu ya, kalau kita ada break yang lain di touch up, dia baru datang. Udah galak dulu. Udah. Iya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa masih bisa. Jadi ada di skip-skipnya gitu loh. Maaf ya, karena RCTI ya. Tapi kebayang sih, ya, biasa di dapur, biasa. Jadi gitu. Tapi kalau itu masih oke. Akhirnya kan kita mengerti ya. Ini tuntutan daripada ada purpose-nya gitu. Yeah. Kalau keringat, mantul or whatever gitu ya. Oke, nggak ngerti. Tapi kalau udah yang aneh-aneh kita, aduh nggak deh. Emang aneh-aneh apa biasanya di foundation gitu atau concealer?
Apa ya waktu itu ya? Oh disuruh pakai ini, disuruh pakai itu gitu. Saya juga nggak ngerti. Enggak. Gitu. Oh ini dikenain aja. Enggak. Gitu. Oke, itu make up. Ya. Soal skrip Kalau bisa nggak skrip itu? sebenarnya MasterChef is bagusnya pada saat kita baru mau mulai nih MasterChef 1 dan 2. Sebelum kita mulai kita ada workshop dulu. Oke. Jadi kayak orang bikin film kali ya. Iya, ada Jadi workshop dalam artian, oh nanti kalau jadi juri itu kalian boleh gesturnya seperti ini, nggak boleh seperti ini, boleh seperti ini, nggak boleh seperti ini. Oke. Terus kalau ngomong juga biasain, wah kita dididik keras waktu season 1. Apa aja tuh ininya yang dikasih tahu? Maksudnya ngomong harus apa? Harus Ngomong itu sebenarnya one way street. artinya? Kita nggak perlu feedback dari mereka. Jadi dari peserta. Dari peserta. Oh, oke. Jadi kita ngedonder. Iya. Di trainnya seperti itu. Oke. Gitu. Which is gampang sekali. Itu sehari-hari gue Itu di saya. kitchen. Gitu loh. Ya, jadi kalau untuk skrip juga mereka bebas. Yang penting ngomong nggak belibet. Terus apa yang mau di deliver itu tersampaikan. Tidak perlu exact kata-kata. Gitu. Oke. Jadi misalnya hari ini challenge pertama kita adalah mystery box. Mystery box, oke. Jadi itu aja yang perlu diingat, mystery box, do and don'ts-nya waktu memasak, misalnya 1 jam, ya itu aja yang kita mesti ingat. Oke. Jadi nggak perlu benar-benar sebutin apa yang ada di prompter Prompternya. itu di TV itu kata-kata words by words harus kita sebut, enggak. Yang penting kata-kata utamanya dan message-nya ke deliver. Masih inget nggak episode pertama, take pertama syuting? Is it smooth sailing atau retake karena bingung atau grogi atau? Pretty smooth lah. Ada beberapa kali retake gitu. Tapi consider untuk kita semua yang belum pernah, nggak tahu ya Marinka waktu itu udah pernah di TV belum ya. Tapi me and Chef Index mungkin yang belum pernah di TV sama sekali. Iya. Ya it's pretty smooth. Adalah retake 1-2 gitu. Tapi nggak yang sampai nge-hold lama or anything. Oke. Nah, yang pas kadang kan kalau misalnya ada yang masak terus Chef Juna makan terus yang kayak gitu itu beneran nggak enak kan? Beneran. Beneran. Demi apa majority makanan mereka tidak enak. Maaf ya, saya jujur saja. Tapi mungkin namanya waktu kan terbatas. Iya, itu kan. benar. Kita nggak bilang mereka nggak bisa masak. Iya. Tapi mungkin beneran nggak layak di kompetisi sih. Ya, boleh nanti digali mengenai statement itu boleh, nggak apa-apa. Boleh, Ini penting. Saya nggak bilang mereka nggak bisa masak, Betul. tapi saya akan menyatakan masih belum layak untuk berkompetisi. Oke, sebagian besar. Sebagian besar. Oke. Ya. Nah, apa ini masalah supply orang-orang yang bisa masak. Karena kalau kita ngomong MasterChef kan berarti ini the best of the best dong seharusnya kan? Nah, Enggak juga. no, kan ini sebenarnya koki amatir. Oh. Jadi jadi gini. I see. Saya mesti luruskan Ya. what is MasterChef. Kalau awal mulanya, Ya. terutama yang saya pegang MasterChef 1, MasterChef ya Indonesia ya yang kita tahu. Awal mulanya 1 dan 2 itu benar-benar mencari koki, ini kompetisi memasak antar tukang masak amatir atau yang hobi Oke. untuk menyandang gelar MasterChef Indonesia. I see. Dan MasterChef Indonesia adalah belak-belakan ya. Bukan sebuah kompetisi masak tergengsi, paling gengsi, bukan. Oke. MasterChef Indonesia ini adalah sebuah brand cooking competition yang reality show di seluruh dunia ada. Banyak di banyak negara, I think 100 lebih negara ada. Iya. Jadi ini bukan cooking competition yang sangat bergengsi gitu loh. Maksudnya kalau mau cooking competition yang bergengsi di Indonesia yang profesional itu adalah salon kuliner contohnya. Oke. Tapi itu memang bukan acara TV. Iya. Jadi ini untuk acara TV brand yang terbaik lah. Iya. Oke. Ya untuk cooking competition. Paling populer lah. Paling populer lah. Dan untuk season 1 dan season 2 memang benar-benar pesertanya itu jelas.
tukang buah, tapi dia suka masak. Tukang catering kecil-kecilan, bukan catering apa sih? Ya catering kecil-kecilan untuk RT dan RW-nya saja. Iya. Yang gitu-gitu gitu loh. Iya, paham. Ibu rumah tangga, masa kalau acara-acara suami karena mungkin lurah atau apa gitu lah. Suami jadi kalau ada acara kelurahan, jadi ibunya ini istrinya yang masak. Jadi mau mendongkrak bisnis kecil-kecilannya. Atau mau belajar lebih, membuka pintu peluang, bahkan meningkatkan taraf hidup. Oke. Banyak nih yang tujuan utamanya adalah meningkatkan taraf hidup mereka. Contoh, ada di season 1 itu adalah Sarwan. Itu adalah seorang OB, office boy yang memang suka masak. Apakah jago ya belum tentu, tapi suka masak. Oke. Tapi dia tahu dengan dia punya kekurangan, terutama makanan western dan lain sebagainya, itu ya nggak apa-apa. Yang penting dia mau ikut, kali-kali ada peluang terbuka untuk beliau. Iya. Ya itulah tujuannya. Oke. Jadi MasterChef 1 dan 2 masih seperti itu. Nah itu berubah? Berubah. Oke. 3 dan 4, jujur aja saya ada bersih tegang dengan RCTI. Ya, karena masalah nggak penting. Terus akhirnya saya nggak ikut 3 dan 4. Oke. Dan setelah itu mereka hiatus 3 tahun. Jangan ditanya alasannya apa. Oke. Ya boleh lah tanya, tapi nanti kesian. Jangan. Oke. Core-nya mulai hilang. Sehingga juga kurang successful. Apa yang dibedain dari season 3-4 itu? Core apa yang hilang ini maksudnya? Yang 3 kan saya udah gak ikut. Iya. Yang 4 itu core-nya jurinya cuma 2. Dan itu menjadi sebuah pertanyaan kan, karena tidak ada di mana-mana dan itu jurinya cuma 2. Di mana-mana juri juga harusnya ganjil. Mungkin di situ terlihat agak aneh. Sehingga yang keempat itu memang agak kurang sukses lah. Kita jujur aja ya, sorry RCTI, I love you, but kita jujur aja. Nah, sehingga terjadilah hiatus 3 tahun. 3 tahun, 2,5 3 tahun. Baru season 5 mulai lagi. Apa yang menyebabkan MasterChef akhirnya ada lagi setelah hiatus? Apakah setelah 3 tahun ngerasa, oh kita tahu nih yang salah di mana, atau kok bisa pede lagi buat oke, let's do it again gitu? Mungkin ya, kita nggak tahu pemikiran dari manajemen dan itu. Pokoknya I think that's 2016 or 17. Saya tiba-tiba diajak meeting. Diajak lagi. Diajak meeting. Diajak ngobrol. Tapi udah tahu ngobrolnya apa. Terus tiba-tiba saya ke MNC. Gedungnya udah pada tinggi-tinggi nih. Tadinya belum ada nih. Oh iya? Belum ada. Ternyata semua TV masuk situ. Dari Global dan MNC TV semuanya jadi satu. Ya, dan ada 3 gedung besar. Keren nih sekarang gitu kan. Kita ngobrol. Akhirnya oke. Saya sebenarnya udah tahu lah mau ngapain lagi ngobrol sama saya kan. Ngajak lagi. Ngobrol, dan enak. Pada saat itu mungkin I think one of the top manager is a new guy. New saat itu ya, mungkin dulu udah pernah di company tapi sempat, if I'm not mistaken ya, udah pernah di company terus sempat pergi, terus sekarang balik lagi. So it's a fresh blood lah. Ya fresh blood. Terus mungkin juga beliau punya masukan-masukan yang lebih, sehingga bawahannya juga terus mungkin terjadilah semangat, yuk kita buat lagi gitu. Tapi mesti dibenerin yang gini, cobalah begini. Karena yang mengajak meeting beliau. Gitu. Dan itu pertama kali saya ketemu beliau dan hubungan kita sampai hari ini baik. Hello Kobi. Ya, jadi it's good, it's a good thing gitu loh. Jadi sampai hari ini dari season 5 it's good. Sekarang season berapa sih, Chef? 13. Wow. Dan tentunya pada saat produksi akan tetap terjadi gesekan. Ya biasalah itu. Itu tadi yang masuk ke ranah biasa di kitchen, sekarang mesti di showbiz. Iya. Itu. Apa tuh maksudnya? Jadi apa kita di kitchen, kita tidak peduli. Kalau chefnya udah ngomong, make it happen. Lu mau jungkir balik, mau apa, gue make it happen. Sepatu yang kamu pakai, saya mau di presto 3 hari, lu kasih
bumbu ini lu cincang bentuk kesannya seperti daging burger, harus make it happen. Oke. That's kitchen life. That's kitchen. Ya memang bukan sampai sepatu digituin, tapi intinya kasarnya sometimes it's impossible ya for us, karena kita masih di bawah, ilmunya belum nyampe kan. Dan kadang-kadang chef ini juga punya ide doang. Punya ide, punya teknik, tapi juga belum pernah buat. Terus dia lagi sibuk, kita yang disuruh beresin. Gitu ya. Dan kata-kata yang selalu make it happen. Dan kita harus make it happen. Kalau enggak habis. Oke. Nah, showbiz? Maaf chef, nggak bisa. Ini. Loh, kan kalau delivery barang-barang bisa datang ya. Bilang jam 9, jam 11 paling lambat, harusnya udah 2 jam telat loh. Gini. Nggak bisa chef, dari mereka bilangnya macet gini. Kalau kita nggak. I see. Ini logistik produksi. Everything. Not just logistik. Bener. Everything. Iya. Maksudnya sebagai orang yang di industri juga, iya itu pasti tiap hari ada masalah yang harus dipecahkan tuh. Kemarin baru, ini buka kartu nggak apa-apa ya. Tapi kan udah resolve kan? Resolve dan justru menjadi lebih baik. Sebenarnya semua menjadi lebih baik. Terjadilah di sini syuting bagian sini. Di sini kan nggak di syuting, tapi nanti akan di syuting. Bisa kali syuting sini setup pelan-pelan benda mati tanpa bunyi kerenceng-kerenceng dan lain sebagainya, karena timnya kan nggak ikut syuting di sini. Iya, buat biar efektif maksudnya kan? Betul. Iya, oke. Yang ada selesai syuting sini, jamnya break. Yang ini ikut break. Begitu yang udah selesai jam break, masuk, jebret. Ini baru mulai set up, nunggu lagi 1 jam. Iya. Ngamuk. Chef Juna ngamuk. Terus masalahnya mereka memperburuk keadaan. Dengan mereka ngasih saya senjata peluru untuk nembakin terus, ngebomin mereka. Yaitu? Giliran lagi, sini udah selesai. Di sini syuting, sini bisa beres-beres. Artinya kan lu bisa gitu loh. Kena terus sama saya. Giliran mau pulang bisa. Giliran mau pulang cepet. Gue harus ngeliat Chef Juna jadi sutradara sih kayaknya sih. Nggak beresin produksi kayak gimana. Enggak, tapi akhirnya kita saling mengerti lah. In most cases kita saling mengerti. Dari executive producer juga udah mengerti saya seperti apa orangnya, dulu Chef Arnold seperti apa. Jadi mereka juga akhirnya mencoba lebih baik. Kita juga mencoba lebih sabar. Iya. Mencoba lah, saling mencoba lah. Meskipun ada satu hari kadang-kadang tetap terjadi gesekan. Tapi kan it's work related ya. We never do things like personally nggak ada. Gitu udah selesai semua resolve, kita syuting semua juga ngobrol bareng lagi, meeting lagi untuk yang berikutnya, makan bareng, celah-celahan lagi, bercanda lagi, tawa-tawa. Iya gitu. Ini kan untuk yang lebih baik. Gitu. Tapi tim yang sehat kan tim yang sering ribut kayak gitu seharusnya kan. Justru yang diem-dieman itu yang berbahaya kan. Betul. Sebenarnya yang diam-diaman itu yang berbahaya. Iya. Karena akhirnya suatu hari akan meledak, dan meledaknya juga bisa tidak terkontrol. Betul. Gitu loh. Nah, sebelum lanjut ngobrol, gue mau share sesuatu yang penting untuk teman-teman pelaku usaha. Gue udah beberapa kali ngasih tahu info ini, tapi karena penting jadi gue mau kasih tahu lagi. Bagi para business owner yang merasa waktunya habis karena seharian ikut ngurusin hal teknis kayak restock barang, nyocokin data penjualan, bikin invoice manual, sekarang waktunya kenalan sama satu software bisnis yang bernama Odoo. Misalnya kamu punya usaha coffee shop, bayangin kamu harus atur shift karyawan, belanja bahan baku, catat pesanan dan laporan, belum lagi harus ngecek stok barang. Kalau semua pencatatan dipisah-pisah pakai aplikasi berbeda, ujungnya malah jadi repot. Kalau pakai Odoo, semuanya udah nyatu. Jadi ketika ada order yang masuk di kasir, inventory dan data penjualan juga ikut ke-update. Kamu juga bisa record pengeluaran lainnya dan ngecek kondisi keuangan coffee shop kamu kapanpun hanya dengan semudah klik aja. Ketika pemasukan dan pengeluaran ke-track, kamu bisa susun strategi yang pas biar coffee shop bisa segera break even atau profit bisa naik terus. Odoo juga udah terlokalisasi, artinya udah siap dan cocok dipakai di Indonesia, terintegrasi dengan Kris, Shopee, dan perpajakan lokal. Apapun bisnismu, Odoo bisa bantu biar operasional lebih rapi dan kamu bisa fokus ke hal yang lebih penting, yaitu ngembangin usahanya. Penggunaan satu aplikasi Odoo gratis, dan kamu juga bisa coba gratis sebelum langganan untuk nikmati 70+ aplikasi Odoo
dengan harga segini aja dengan klik link di bio. Ayo kita lanjut obrolannya. Oke, sekarang udah season 15 ya. 13. 13 ya. Gila, it's a long journey with Master Chef ya. Bisa dibilang apa sebagian besar hidup Chef Juna sekarang tuh karena Master Chef juga gak sih sebenarnya atau enggak juga? Oh iya, of course. Jadi kita tetap nggak bisa lupa ya. Memang kita sudah punya karir dan prestasi di dunia kuliner, the professional kitchen. Tapi kan dengan adanya Master Chef secara pribadi tentunya Dikenal lah ya, berkembang lebih more opportunities ya seperti itu. Of course grateful dan thankful selalu. Nah ini sebagai juri nih, udah 13 season, gimana cara kita upgrade terus? Karena challenge-nya kan pasti baru, yang pesertanya juga sekarang kadang-kadang ada lulusan dari mana? Nah lulusan itu yang mulai berubah dari season 5. Jadi biasalah ya netizen Indonesia itu kan selalu membanding-bandingkan. Yeah. Jadi mungkin kena ke tim produksi. Bahkan wah kalau di Master Chef Australia mah mereka bisa buat begini. Tahu nggak sih kadang-kadang itu pasti gitu loh. Oh iya. I think they practice it already. Oh. Gitu. There's no way. Ya mungkin ada yang bisa ada, bukannya mustahil ada. Tapi nggak mungkin semuanya. Yeah. Itu tiba-tiba bisa buat yang bagaimana gitu. Bilangnya home cook ini gitu ya. Pasti pernah punya experience di professional kitchen. I see. And stuff like that. Yang itu yang tidak disampaikan. Oke. Gitu ya. Baik dari produksi maupun dari personalnya gitu. Jadi karena dibanding-bandingin, oke saatnya yang jago-jago nih gitu maksudnya? Iya, jadi akhirnya mungkin ya udahlah. Karena kalau tanpa pendidikan daripada misalnya culinary arts, mungkin kalau cuma amatir doang dapatnya tahu tempe doang nih makanannya gitu loh. Ya, dapatnya makannya rendang doang nih gitu. Dessertnya begini aja nih. Jadi kita mulai menerima siapapun juga selama pada saat daftar. Ini kalau nggak salah ya. Selama pada saat daftar mereka tidak sedang bekerja menjadi executive chef atau sous chef. Oke. Secara professionally. Oke. Jadi bukan orang executive chef atau tangan kanan gitu, sous chef di professional kitchen atau hotel pada saat dia mendaftar. Oke. Kalau dia mendaftar dan resign tapi sudah cook di professional kitchen, kayaknya sekarang udah boleh deh. Oke. Nah, how do you catch up sama ilmu yang beredar, tren yang lagi ada? Itu ada rutin belajar lagi atau enggak? Oh itu udah tanggung jawab masing-masing juri ya. Kita harus terus nambah ilmu bahkan skill juga gitu loh. Jangan sampai mereka bisa buat begini-begini, kitanya yang apa ini? Gitu. Iya benar-benar. Of course kadang-kadang terutama yang dessert jago-jago gitu ya. Kayak kita tahu, cuman aduh zaman sekarang itu kan jarang ada yang makanan bener ya. Dalam artian makanan gitu. Yang sekarang tuh orang tuh kebanyakan bikin komponen 13 nanti di-assemble gitu loh. Oh. Pretty food gitu ya. Nggak nyatu gitu maksudnya? Yang nyatu sih nyatu. Cuman jatuhnya kan aduh bukan kayak oh ini makannya lahap gitu. Ini yang pretty yang gitu. Nothing wrong with pretty food. Cuman kadang-kadang mereka dan banyak terjadi mereka tuh jadinya mau jualan skill. Kepada juri, saya bisa buat ini, bisa buat ini. Oh ini saya airnya bisa saya rubah jadi kacang gitu misalnya. Bentuknya kacang, rasanya air. Jadi kayak jual skill gitu loh. Padahal kita pengen makan yang enak, yang lezat gitu. Kalau ini masuk, komponennya dari 7 yang dia buat masuk, is fine. Kalau nggak masuk, wah habis. Iya. Kita habis-habisin tuh. Karena ketahuan just show off. Iya. Ya ngerti sih. Maksudnya kayak di intention itu beda. Gue mau nyari makanan enak nih. Bukan gue mau bilang lu keren. Bukan. It's a two different thing. Thing. Tentunya tingkat kesulitan dalam mengolah sebuah makanan itu menjadi nilai plus pada saat nanti kita mempertimbangkan siapa yang layak. Oke.
Di tiap challenge kan ada pemenang nih. Iya. Siapa yang layak jadi pemenang atau mendapat advantage, hidangan yang terbaik, tentunya tingkat kesulitan itu akan menambah poin. Oke. Tapi kalau dia cuma gede di tingkat kesulitan, rasanya nggak nyambung, ya sama aja. Bener. Dari MasterChef selama ini, siapa juara yang paling membanggakan buat Chef Juna? Wah, gue proud banget nih sama orang ini nih, sama juara ini nih. Secara apa nih? Waduh. Secara apa nih? Obrol aja. Juara ya, harus juara ya. Oh, nggak usah juara deh. Iya, nggak usah juara. Peserta deh. Peserta mana yang very banyak. Kalau gitu. Peserta banyak. Jadi peserta itu banyak yang benar dalam artian MasterChef ini adalah sebuah platform ya. Oke. Untuk mendongkrak whatever that you have, untuk grab more opportunities ya. Tapi saya agak kesel kalau bilangnya supaya lebih dikenal, yang benci saya denger itu. Dia to grab more opportunities lah. Ya. To grab more opportunities karena with opportunities itu juga you have responsibility untuk bisa deliver. Oke. What is the opportunity given to you gitu ya. Oke. Jangan banyak juga yang ada yang ngambil kerjaan ya, taunya messed up. Yang ada saya yang ditelepon. Saya yang di WhatsApp, Chef, itu anak MasterChef ngaco tuh, gini. Perasaan keluar dari MasterChef bukan tanggung jawab saya lagi. Tapi ada 1-2 yang mencemarkan nama MasterChef. Betul, ada. Kita nggak bohong. Tapi banyak juga yang bagus. Contoh Agus, runner up season 1. Oh ya Agus ya. Ya itu jadi icon di kotanya di Banjarmasin ya. Dan banyak kegiatan-kegiatan beliau yang terus tetap di bidang kulineri dan mengangkat daerah ya. Baik dari segi kulinernya atau produk dan lain sebagainya gitu. Nah tadi kita sempat ngomong soal yang itu. Orang dimarahin terus pulang itu gimana ceritanya tadi itu? Oh yang itu. Di Jack Rabbit nih? Jack Rabbit. Oke. Wah ini kalau udah Rabu, Jumat, dan Sabtu malam. Itu dari jam 6 kita dinner ya. Seharusnya jam 11 itu kitchen udah beralih ke bar food ya. Oke. Karena barnya open until 2 o'clock. Oke. Tapi restoran sebenarnya sampai jam 11. Iya. Tapi karena Rabu, Jumat, dan Sabtu itu waiting listnya ugal-ugalan. Itu meja yang sama bisa 3 table turn loh, untuk dinner. Bisa 3 kali customer. Oke. Gila itu. Rame itu. Rame. Jadi udah jam 11, akhirnya ini kitchen kita buka terus sampai 1:30 last call. Last order. Jadi menunya tetap jalan sampai 1:30 karena orang ini pada masih waiting list. Oke. Jadi kan sibuk banget nih. Sibuk ya. Chaotic lah. Chaos. Kalau mereka udah mulai ngaco nih, saya gebrak meja stainless steel, nggak gebrak ini. Ambil perhatiannya maksudnya. Oke. Guys, stop. Semua yang masak harus stop. Oke. Stop. Hands up. Tarik nafas. Go. Sama saya atur lagi ritmenya. Oke. Ya kan? Wow. Udah nih. Wow. Malam ini udah 2 kali. Si orang ini? Enggak. Beda-beda. Oh beda-beda. Tapi udah ada dari 1 station deh. Oke. 1 station waktu itu pasta. Pokoknya station sini pasta sama sebelahnya wok. Pokoknya dari station ini udah 2 kali. Iya. Makanannya balik dong. Kurang ini kurang itu, lupa naruh apalah ya, forget. Pokoknya udah 2 kali. Udah mau kayak gitu kan kita kena nih. Jadi kita mesti buat yang baru. Terus antara itu di complimentary atau kita kalau customer masih oke, baik, nggak rese gitu ya. Kita tetap mesti kasih compliment dessert gitu loh supaya mereka terhibur lah, happy lah. Kalau nggak nanti keluaran kan gitu. Nah udah 2 kali. Yang ketiga pasta lagi. Jadi ini ada pilar. Kitchen Jack Rabbit itu keren. 2010 keren. Itu dibungkus oleh stainless steel. Wow. Temboknya tuh stainless steel semua. Wah keren. Saya gebrak. Apanya? Si pilar ini. Pilarnya? Pilarnya saya gebrak stainless steel. Ternyata keras.
Ternyata keras. Sebelum digebrak gak mikirin dulu. Gak mikir, ternyata keras. Ternyata keras. Wah, buang gitu. Wah. Ya masa-masa pas depan sini. Kaget loncat. Oke. Marah saya. Karena dia lompat. Karena dia lompat. Oke, terus. Nggak bisa kayak gini. Nggak bisa lompat maksudnya? Nggak bisa kayak gini caranya chef, gini. Kamu mau ribut sama saya di sini, kamu mau di luar? Saya bilang. Wow. Keluar kamu. Ketemu saya di luar. Saya bilang. Jangan. Mau di luar. Jepret. Anak-anak, tangan kanan saya take over. Saya suruh take over. Mimpin ritme di pass ya. Sebutannya di pass. Mimpin ritme, fire makanan, taruh ini. Dah. Jalan lagi nih, kitchen. Saya ke depan. Ke dia. Kenapa? No. Ini berdua di luar Berdua nih? di luar. Gila. Gila serem banget terus. Kenapa? Dia bilang, biasanya nggak bisa main gebrak-gebrak gitu gini. Saya kaget. Saya mesti pusingin kagetnya kamu, saya bilang. Oke, terus. Saya mesti pusingin kagetnya kamu, saya bilang. Hah? Kamu pusingin reputasi saya nggak? Wow. Makanan 2 keluar yang balik itu dari pasta. 2 dari 3 yang balik itu dari pasta. Kamu yang ngerjain. Dia bilang. Oh, which is dia ngerjain? Iya, pasta Ya, saat itu karena stationnya dia. Ya, stationnya dia. Satu lagi station sebelahnya tapi ya bukan dia lah. Anggaplah bukan dia. Kadang-kadang kan mereka saling bantu nih. Karena sebelah-sebelahan. Reputasi saya, kamu mau pusingin gak? Ya tapi gak bisa caranya gitu gebrak. Ya kalau kamu jadi saya mau gimana? Gak bisa, pokoknya dia ngoceh aja. Gak bisa jawab, tapi dia ngoceh, saya berhenti. Ya gak apa-apa, kamu mau berhenti. Saya bilang. Kamu gak pikirin tuh anak istri kamu di rumah. Gak bisa kamu support sampai sebulan atau 2 bulan kemudian. Syukur-syukur kamu berhenti besok dapat kerjaan. Kalau nyari kerjaan masih lama, anak istri kamu gak pikirin. Saya bilang. Terserah kalau mau berhenti, saya gak akan menghalangi kamu. terus akhirnya? Menurut saya berhenti. Ya udah berhenti kan. Saya masuk ke dalam. Saya gebrak lagi. Buang gitu. Biar kaget lagi semuanya. Sekalian aja. Sekalian aja. Saya gebrak lagi udah. Buang. Kaget semua berhenti. Stop. Saya gitu. Stop. Saya gak sebut nama lah. Jangan. Iya. Si A quit ya. Saya bilang. On the spot. Gak apa-apa. Saya gak akan menghalangi. Saya bilang. Ini orang pertama nih yang quit on the spot. Saya bilang. Alasannya gak masuk akal. Tapi gak apa-apa. Ya. Siap? Masak lagi? Siap. Oke, go. Set. Setelah itu jam 11 malaman. Mungkin udah agak... hampir jam 12 udah agak gak terlalu sibuk. Telepon di kitchen bunyi. Dari host depan. Jadi kalau nelfon ke restoran tuh di depan dulu. Kalau transfer kitchen baru transfer kitchen gitu. Yeah. Kitchen gak bisa terima langsung gitu intinya. Set. Chef, ada A mau ngomong sama chef. Oh, si A. Oh. Si A. Hah? Si A? Ngapain emang? Nggak tahu chef gini. Chef mau terima telepon. Ya udah, patch me through aja nggak apa-apa. Saya minta maaf, saya ini. Kamu jangan minta maaf ke saya bilang. Kamu minta maaf sama kru kamu. Itu satu regu kamu itu. Yang kamu telantarkan jadi kerjanya pincang, saya bilang semalaman. Nah, bener dong, dia nggak ada kan berarti. Iya. Tangan kanan saya mesti ngurusin pasta. Iya benar. Atau enggak saya yang ngurusin pasta, tangan kanan saya depan, tergantung lah nanti siapa yang mesti ada yang nambel kan. Iya. Karena satu orang satu gitu. Makanya kalau di kitchen tuh ada orang ngomong, saya nggak sakit, nggak bisa kerja, itu udah banget. Oh iya. Ya, kecuali, saya di Amerika harus sampai muntah. Saya muntah-muntah aja masih datang ke kitchen. Sampai chefnya lihat, pulang aja. Nggak ada calling sick, nggak ada ya. Luar. Akhirnya dia masuk lagi. Ya kamu harus minta maaf sama tim kamu, sama kru, sama tim. Saya bilang jangan sama saya mah no hard feeling. Saya bilang nggak ada masalah. Nggak ada kamu, nggak ada bedanya di saya bilang. Tapi kalau kamu ada dan mau maju sebagai satu tim dari bawah ke atas, ayo gitu. Gitu. Tapi kalau kayak gini nggak ada bedanya, ada kamu nggak ada kamu. Nah kamu minta maafnya sama tim. Jadi saya mesti gimana chef? Ya udah, besok kan saya lihat di schedule, besok kan emang hari libur kamu, saya bilang. Kamu pikirin dulu deh matang-matang. Wow. Bener mau balik, saya bilang. Terus saya nggak jamin kamu nggak akan loncat lagi loh.
sekalian aja gitu kan. Terus sekalian aja set gitu. Ya, jadi ya kamu pikirin aja. Udah nih, set. Ya udah chef, saya pikirin ini. Jam 1 udah datang orangnya. Jam 1 malam. 1 malam. Balik lagi Datang tapi nggak berani masuk kitchen, nunggu depan. Terus anak-anak, chef ada A di depan, ngapain dia? Ini mau ketemu chef sama kita semua. Nggak ada, dia bilang. Lagi sibuk. Iya lagi kerja. Lagi kerja, ntar aja kalau udah mulai kitchen close down, last order selesai, which is 1:30 lebih dikit gitu. Ya udah biarin aja nunggu depan. Disamperin nunggu beneran dia nunggu set udah gitu udah tiket terakhir udah keluar saatnya mau bersih baru samperin mana kita semua jebret minta maaf ya jangan sama saya terakhir saya terakhir ini minta maaf deh wah gila keras akhirnya banget balik lagi kehidupan kitchen tuh gila juga ya. Akhirnya baik lagi. Wow. Saya didik mereka di Jack Rabbit itu luar biasa sih. Iya. Saya berani. Udah cerita itu sih. Saya berani kalau ini bukannya berani sombong ya, bukan. Berani mengambil kredit untuk hal ini. Iya. Karena saya didik mereka benar-benar sebuah tim. Bener. Mau pangkatnya apapun sebuah tim. Jadi gini, contoh. Di restoran itu biasanya yang pulang paling terakhir adalah steward atau dishwasher. Iya. Karena kan selesai masak udah bisa beres-beres kalau udah selesai tiket terakhir. Tapi kan piring kotor ini kan tergantung customernya pulangnya kapan kan. Steward itu udah restoran rame apa segala macem. Masa yang lain pulang jam 2, steward pulang jam 4 pagi? Iya. Enggak. Kalian mau pulang cepet? Gulung, semuanya gulung. Cuci belakang. Bantuin. Pokoknya gak ada satu orang pun boleh pulang sebelum steward selesai. Akhirnya di belakang tuh kalau udah jam tutup, wah 7 orang di piring tuh. Gila. Jadi satu tim. Berarti ininya ya. Harus brotherhood-nya. saya bangun itu. Mereka shift pagi sama shift siang nih. Misalnya siang shift malam datang jam 3 kan. Jangan ada yang berani masuk ke kitchen kalau kamu satu shift belum lengkap. Berarti yang telat semua. Iya. Push up dulu. Gitu. Jadi mereka udah masuk, siap baru masuk. Mereka tuh harus muterin kitchen. Salamin yang lagi kerja. Oh, karena make their present known gitu ya. Kalau yang lagi kerja ya sama sikut siang. Nanti juga yang shift pagi pulangnya jam 5 atau jam 6 ya. Enggak, sebelum itu. 4:30 apa jam 5 mereka pulang. Yang shift malam lagi udah mulai siap-siap untuk dinner, mereka mau pulang juga balik ya see you tomorrow gitu. Jadi harus masuk bareng, keluar bareng. Satu shift. Gak ada yang sendiri-sendiri. Gila seru banget. Seru, Jack Rabbit ini seru. Seru banget. It's one of the best experience. Ada keinginan gak sih mau buka lagi yang seperti itu? Apa kok helan apa sih panjang bener tuh? Apa kayak it's udah chapter lain aja dalam hidup? Sebenarnya ada keinginan yes, cuman zaman sekarang tidak bisa sebesar itu kayaknya. Ya agak susah dan ini mau diterima atau enggak, tapi ini adalah sebuah kenyataan. Like myself gitu. Yeah. Orang kan udah kenal nih, rakyat masyarakat udah kenal semua, baik dari dunia kuliner ataupun bukan dunia kuliner ya. Jadi ini pisau bermata dua. Jadi kalau kita bangun sebuah bisnis, restoran terutama, kalau kadang banyak di antara mereka tidak nyari makanannya. Jadi nyari pengen ketemu chefnya. Yeah. Begitu kita lagi tidak di sana, ada aja yang dicari-cari. Oh, it's true. It's true. Yang paling konyol apa? Ini belum zaman sosial media ya, 2011. Ada aja ceritanya kayaknya. Waduh, konyol. Ini konyol banget. Gimana? Hari Minggu saya kan libur. Di 2011 hari Minggu saya libur. Datanglah sekeluarga. Mencak-mencak. Makanannya salah, nggak enak, ini, itu. Sampai jarang-jarang orang restoran berani nelpon saya di hari libur saya. Kalau bukan masalah urgent kayak kebakaran or what gitu ya. Ngomong gitu, ini saya mesti gimana chef? Saya nggak ada. Kalau mau
kasih aja email saya. Zaman itu kan belum sosmed, kasih email. Lu gila mau kasih nomor telepon saya kan nggak ada. Beneran lu? Di email. Dia email? Dia email. Apa isinya? Waduh. Saya datang berlima, rame pokoknya. 5 apa 6 apa 7 gitu. Ini pesan ini tidak sesuai rasanya. Ini. Banyak banget. Dan mereka made a scene loh di tengah restoran. Oh ribut tuh? Wah ini bahaya nih. Kayak gini nih kanker nih. Iya. Maksudnya dia sampai niat email nih. Artinya dia juga akan niat ngomongin yang enggak keluar apa segala macam. Lalu? Mau gak mau besokannya saya balas emailnya. Halo. Gini. Sorry that it happened to you. Bla 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 bla. Kapan antara hari Jumat atau Sabtu, kapan mau datang lagi dengan personel yang sama, saya gituin. Ya, semuanya akan saya ulang orderannya and everything on the house. Boncos. Iyalah. Dan datang. Dan saya tulis, and I personally will cook for you. Wow. Oke, kamu cepet jawabnya gimana? Oke, kami akan datang hari Jumat kalau nggak salah. Hari Jumat, Sabtu apa Jumat ya, pokoknya Sabtu Jumat. Set jam segini, udah nih. Set dengan order yang sama orderannya sama. Jadi mereka apa ini saya juga cek kan ke kitchen. Orderannya set, besokannya pas Seninnya saya kan, ada kejadian gini. Komplainnya makanan ini nih. Saya lihat di POS kan. Saya print makanannya apa aja. Siapa yang buat ini? Siapa yang buat ini? Kamu bener gak salah. Anak-anak udah ada yang saya injak dulu kakinya. Kamu gak salah. Ini di sini bagian kamu 3 nih. Itu banyak yang lompat hari itu kayak. Ya enggak chef, enggak beneran ini bener. Terus chef saya tangan, enggak chef memang bener kok. Semuanya perfect. Semuanya benar. Okay. Semuanya benar. Gak bisa nih station ini 3 nih yang dikomplain nih. Station sana 2, station sana 2. Saya bilang ini enggak ada. Terus saya bilang, buset ini semuanya salah dong gitu kan. Ya hampir semuanya 80% salah, which is gak mungkin juga kan. Gak mungkin sih. Bukan 80% salah, chefnya aja saya pulangin. Iya. Ya kan. Dan nih, saya balikin schedule-nya dong. Anak-anak tukar schedule, saya bilang. Saya tapi hari ini gak peduli. Tukar schedule buat? Jadi di hari yang mereka mau datang, ada yang buat ini libur. Oh. Atau masuk pagi. Oke. Malamnya gak ketemu. Gak ada, tukar. Tapi saya ada ini. Bodoh amat, saya bilang. Tukar gak? Saya bilang. Atau kamu yang nanggung nih. Bilnya. Tapi anak-anak, ada satu yang gak bisa chef ya. Datang. Saya bilang. Oke chef, saya tukar. Oke, tukar. Kalau gak, saya giniin. Kalau gak boleh request schedule lagi sih. Akhirnya mau. Gara-gara itu. Udah nih. Udah mulai siapin napas. Jam 5 kan kita ada crew briefing dulu kan. Selalu sebelum service tuh ada briefing. Misalnya steak ini cuma ada 15. Nanti habis yang 16. Habis 15 di POS akan tidak ada. Gitu. Pokoknya kita briefing lah seperti biasa. Habis briefing. Oke, siapin kitchen kalian? Siap. Semua mission plus sudah? Udah. Tarik napas. Siap ya. We gonna go through gituin. Udah semuanya. Bener loh. Setengah tuh biasanya kan orang telat ya. Dinner tuh jam 6 kadang-kadang setengah 7 baru. Ini sebelum jam 6 udah ber. Wah, orang itu datang. Jam 7 datang. Kayak gimana? Maksudnya apa? Profilnya kayak apa? Kayak saya belum tahu kan. Oke. Dia kan duduk di depan. Datang nih si manajer kita. Chef yang bencana waktu itu udah datang. Yang bencana. Udah datang semua lengkap. Udah. Oke. Take order drinks ordernya dulu aja. Udah mereka udah drinks order udah cepet langsung ya. Cepet langsung ya. Take langsung datang drinksnya udah di meja baru saya keluar. Halo. Hey chef. But. Darah tuh udah. Jadi kemarin ini nggak, saya udah mulai rapet kan mulutnya. Cuman nggak boleh. Ini customer gitu. Ya kan? Udah nih. Jadi kemarin ini ya chef gini.
boleh lebih spesifik nggak? Kenapa? Gitu, saya bilang, ini kita akan buatin kok. Saya akan masak personally. Gitu. Taunya orangnya nonton lagi sekarang. Ya biarin lah ya. Kejadian 14 tahun lalu. Ya, udah. Oke. Terus ini. Oh iya, tapi saya lupa itu kenapa ya? Pokoknya udah. Oke. Saya ordernya udah, nggak ada yang mau diganti, nggak ada. Oh tambah ini dong, Cep. Malah tambah. Oke, ya udah tambah. Saya ingat tuh tambah eggplant, eggplant yang kita pakai tomato itu kan. Udah, oke. Anak-anak sampai belakang, gebrak dulu tapi agak pelan. Bencana gitu. Anak-anak ketawa semua, gitu, semuanya pada ketawa kan. Langsung udah, set, tiketnya keluar, set. 2 ribeye, 1 sirloin, ribeye 1 medium rare, satunya lagi well done. Terus 1 sirloin, ini set, ini burger, nasi goreng wagyu, ini set. Ini gimana Chef? Ya buat gitu. Loh kan bukan harusnya chefnya yang buat. Loh gila. Alhasil orderan dari A sampai Z yang dikomplain itu saya suruh anak-anak yang sama yang buat. I see. To them prove a point, there's nothing wrong. Anjir, serius. Terus kalian malah saya giniin. Kalian ini kan apa namanya? Sama mungkin grogi kalau ada saya. Kemarin kan nggak ada saya waktu dikomplain. Ya udah saya ke belakang dulu. Saya keluar main BBM, masih BBM gitu, BBM orang gitu keluar. Tumben-tumbenan saya keluar dari kitchen lagi servis. Takutnya beda kan? Takutnya beda. Jadi, ternyata ini yang dimasak, yang dikomplain dengan yang dibuat ulang hari itu sama persis. Sama persis dengan orang-orang yang sama. Dan tidak ada yang komplain. Keluar semua makanan. Makanan keluar, saya samperin. How's everything today? Beautiful sih. Saya aduh. Ini mudah-mudahan nonton sih orangnya sih. Mudah-mudahan sih. It happened. Banyak. Ngerti sih. Ada beberapa lah. Ngerti. Jadi betapa melelahkannya di posisi Chef Juna sekarang. Bikin restoran kayak gitu lagi. Dan jangan salah Chef. Sosial media bisa live orang Chef sekarang. Makanya. Chef. Bisa ini live. Lebih parah lagi sekarang. Boleh reputable atau punya nama itu sebagai chef sekarang. Dan menjalankan beneran bisnis culinary industry yang terutama yang menengah ke atas misalnya ya. Iya. Is a double-edged sword ya. Paham. Pisau bermata dua. Jadi you have to dedicate benar-benar waktunya di situ. Iya. Dan yang urusan kayak gini ganggu. Sebel kan? Gue dengernya sebel. Gimana? Itu sampai email loh, beneran loh. Iya makanya. Zaman itu kan belum ada sosial media, ada Facebook, tapi maksudnya saya kasih email loh. Itu kalau udah ada TikTok, dia bikin 6 slide TikTok. Pengalaman makan gini-gini. Ya. Kita udah panjang banget nih. Terakhir pertanyaan dari YouTube member buat Chef Juna. Cepat aja. Dari El Galer, lu yang bener dong. Lo yang bener dong lo. Lu member gue lo, YouTube member gue lo. El Galer, Chef, kalau saya masak dan hasilnya gosong, tapi masih enak, itu mukjizat atau lapar? Apa? Mau apa? Itu mukjizat apa lapar? Mukjizat. Keajaiban. Mukjizat atau lapar. Tergantung ya siapa yang makan deh. Iya. Kalau kamu sendiri yang makan ya kamu rugi sih. Iya. Lebih. Gini, nasi goreng gosong, nggak mungkin sih. It's not gonna be good. Ya, mengingat namanya El Galer sih kayak kita mau tanggepin sih. It's not gonna be good. Oke. Yeah. Dari Get There Fast, Chef Juna suka makanan getir seperti artichoke, garis miring pare, garis miring daun pepaya etc. Cara ngurangi rasa pahitnya biasanya dengan cara apa? Saya suka, semuanya itu saya suka. Ya, somai saya kalau makan somai harus pakai pare. Nggak pakai kol nggak masalah, tapi pare. Itu kan tapi pahit banget, Chef. Gimana ya, hidupnya udah terlalu manis sekarang. Kok kayak nggak pas ya? Enggak. I mean, itu masalah apa? Kebiasaan aja berarti? Masalah kebiasaan aja, masalah manja lah. Boleh. Sekali-sekali makanan yang agak pahit, selama nggak pahit-pahit banget gitu ya, masih bisa ditoleransi. Harus ada, karena itu yang membuat semua senses kita juga akhirnya
gimana ya, lengkap gitu ya, lengkap. So we appreciate all this gitu. Oke, jadi bukannya ini pahit jadi nggak bisa gue masukin ke ingredients nih, nggak gitu ya? Enggak. Terakhir dari Serena, menurut Chef Juna, masakan Indonesia daerah mana yang paling susah dibuat? Paling susah buat dibuat. Kalau mau paling rumit dari pohonnya sampai jadi makanan ya, papeda sih. Oh iya. Papeda, I went to Ambon dengan almarhum Pak Bondan waktu itu. Kita 5 hari apa 6 hari itu di Ambon. Kita benar-benar ngulik tuh. Jadi dari pohon sagunya, tebang, ngambil dalamnya, kayak dikikis gitu serabutnya. Terus nanti dapat kayak kapurnya, terus nanti dialirin air, diendapin lagi. Itu baru jadi bubuknya. Dimana nanti pas dimasak, itu harus dengan air dan lemon chewy kalau di sana. Baru dia jadi kental si papedanya itu. Ya, papedanya kental dan itu juga bermain dengan temperature ya. Karena nggak bisa lama-lama, kalau udah dingin makin susah. I see. Nah, menurut saya untuk mencari konsistensi papeda yang benar itu I don't think I can do it ya tanpa latihan lah ibaratnya. Ada nggak restoran yang menghidangkan papeda yang enak di Jakarta yang Chef Juna tahu? Kalau di Jakarta susah ya, sulit ya. Saya belum ketemu ya. Mungkin ada tapi saya belum ketemu ya. Saya belum ketemu. Tapi kemarin baru balik lagi dari Ternate mah kita enjoy banget. Enak banget ya? Enak banget. Dan dimakan pakai apa sih? Mereka biasanya pakai ikan. Jadi papeda itu sebagai pengganti nasinya aja sih sebenarnya. Memang dia ada flavor sedikit ya. Dari si lemon chewy biasanya. Cuman I mean you can eat it by itself. Tapi cuman begitu doang gitu. Cuman biasanya kan itu jadi pengganti nasi makan dengan lauk-lauknya yang ada. Yang udah pasti itu biasanya ikan kuah kuning. Karena kuahnya itu sendiri juga masuk ke dalam si bowl papedanya. I see. Nah ibu-ibu nih yang buat atau bapak-bapak yang buat papedanya. Dia jadi dari baskom besar ini. Mangkok besar yang besar. Terus dia bisa dengan satu tangan gitu loh, satu tangan semacam kayu sumpit satu tangan begini dapat sejumlah yang untuk perorangan plek gitu bisa. Oh gitu. iya. Kalau kita disuruh ngangkat aja susah banget. Iya karena biasa kali ya. Biasa dan udah tahu lah kekentalan dan kekenyalannya seperti apa itu mereka udah fasih banget. Nah menurut saya itu susah ya, perlu praktis yang luar biasa dan bermain meskipun udah jadi si papedanya bermain dengan waktu. Kalau dia dingin ada lagi caranya untuk bisa dilenturkan kembali seperti tadi gitu. Nah itu susah lah ya. Rumit ya. Rumit ya, jadi gak segampang itu gitu. Oke, makasih Chef Juna udah mampir. Ini thank you. Yang di Andy-nya nih, kapan lagi nih? Karena Chef Juna ternyata main di Andy loh, kayak gue juga loh. Kapan lagi itu maksudnya apa? Kita main. Kapan tayang lagi? Kalau tayang lagi Bapak Cia tuh yang menjadi si editornya ya. Oh, yang ngurusin semua. Ngurusin semuanya. Kita cuman player aja, cuman ngerti main aja. Do you enjoy playing di Andy? I love playing it. Jadi kita bisa menghayal ya. Iya. Saya nggak nyangka loh Chef Juna into di Andy loh. Maksudnya ternyata oke lah, lucu. Diajak Coki sama Cia. Jadi sebelum konten itu ada di YouTube ya. Jadi saya baru main sekali. Baru main sekali, perkenalan, bahkan ini dijebak. Dijebak buat? Ternyata dikontenin. Pas kapan nih kita main lagi gitu, pas datang sana. Kok ada kamera? Ada kamera nih, syuting beneran gue. Gue pikir lu mau syuting tuh ya syuting buat kita-kita aja. Ya, ini proper bener ya. Ini hampir sama kayak syuting Kisah Rasa kan dia juga kan. Iya bener dia juga. Produksinya, loh ini hampir kayak Kisah Rasa. Dia udah ketawa-ketawa aja. Wah monyong. Ya. Udah jadi diri sendiri aja, cuek aja. Ya emang selalu jadi diri sendiri. Cuman ini kan buat konsumsi masyarakat luas ya. Apa yang gue ngomong mesti gue tahan-tahan ya. Gue bilang, enggak nanti kita edit. Pas nonton, monyong gak ada yang diedit. Untung ngomongnya lagi nggak yang parah-parah kan. Nggak ada yang diedit nih. Tapi seru Chef. Kita ngeliat sisi lain aja dari situ. Udah jadi menarik banget, seru banget. Ya jangan terlalu chef lah, capek. Iya. Masa ngobrolin makanan terus makanan kitchen terus udahlah. We have life outside that. Iya kadang-kadang bunuh goblin kan juga. Ya we need that. Oke terima kasih Chef Juna. Thank you semua yang udah nonton. Thank you semuanya.